Ada satu pelajaran yang harus selalu diingat oleh banyak orang. Jangan pernah memandang sebelah mata Portugal dan Cristiano Ronaldo. Saat dunia meremehkan mereka, disitulah Portugal dan Bangdo membungkam semuanya. Seleção Deskinas mencatat comeback sensasional atas Kroasia. Tertinggal 1 gol, Portugal yang dipimpin CR7 akhirnya keluar sebagai pemenang. Bangdo yang dianggap cuma beban malah jadi faktor penentu di balik kemenangan Portugal. Apresiasi tinggi juga untuk Roberto Martinez yang berani ambil keputusan anti-mainstream. Comeback dipimpin Ronaldo membungkam semua keraguan. Portugal datang ke babak 32 besar dengan diselimuti berbagai keraguan. Performa Seleção Deskinas di babak grup nggak cukup memuaskan. Cristiano Ronaldo dan kolega bahkan gagal menang di pertandingan terakhir kontra Kolombia. Sejumlah media memprediksi langkah Portugal bakal terhenti di tangan Kroasia. Media asal Inggris Sportsmall menyebut CR7 jadi faktor utama yang bakal menjegal Portugal sendiri. Ini semua karena rekor buruk Ronaldo di babak knockout. Ronaldo belum pernah sama sekali mencetak gol di fase gugur Piala Dunia. Selama 6 edisi Piala Dunia yang dimainkannya, Ronaldo nggak sekalipun menjebol gawang lawan di knockout phase. Jika Portugal ingin lolos dari adegan Kroasia, maka Ronaldo harus nyekor. Rekor buruk CR7 ini jelas bikin Roberto Martinez was-was. Ujung tombak dan pemimpin tim seperti Ronaldo harus memikul ekspektasi seberat itu. Sementara Zlatko Dalic selaku pelatih Kroasia makin jemawa dan berada di atas angin. Dia menyebut Ronaldo bikin Portugal punya banyak celah untuk ditembus. Bahkan sosok pelatih 59 tahun ini nggak gentar sama sekali dengan Cristiano. Justru Dalic lebih mewaspadai trio gelandang super Portugal di lini tengah. Saya percaya pertarungan sengit akan terjadi di lini tengah antara gelandang kami dengan gelandang mereka, ujar Dalic tanpa sedikit pun menyebut nama Ronaldo. Selain itu, Dalic juga sudah mengantongi sederet kelemahan taktik Roberto Martinez. Mereka adalah tim yang ngotot ingin menguasai pertandingan. Tim yang bermain seperti itu punya beberapa kelemahan, tegas Dalic, dikutip dari media Reuters. Komentar barusan adalah kesalahan paling fatal yang dilakukan seorang pelatih, meremehkan tim skuad Portugal dan juga memandang sebelah mata Cristiano. Di pertandingan mulut besar Dalic dan Kroasia langsung dikasih paham. Setelah kick-off berjalan, Portugal sesuai prediksi mengambil alih jalannya laga. Sementara Kroasia lebih fokus menggalang pertahanan rapat dengan skema mid-block. Di sepanjang babak pertama, Portugal tampil dominan dengan 69% penguasaan bola. Seleção Deskinas melepas 9 tendangan ke gawang Dominik Livakovic. Sayangnya hanya satu shots yang mengarah ke kiper 31 tahun itu. Memasuki babak kedua, Portugal justru mendapat kejutan dari Kroasia. Tiba-tiba skuad Vatreni menghentak dengan berbagai serangan berbahaya. Dan benar saja mereka langsung mendapat gol lebih dulu lewat sontekan Ivan Perisic. Berawal dari crossing Josip Stanisic, bola jatuh ke kaki Perisic di kotak penalti Portugal. Pemain 37 tahun ini langsung menghajarnya dengan sepakan kaki kiri kencang. Diogo Costa pun gak mampu menyelamatkan gawang Portugal dari kebobolan. Menariknya, Portugal seperti kena mental setelah tertinggal 0-1. Beberapa kali Kroasia nyaris melebarkan keunggulan mereka. Salah satunya gol Igor Matanovic di menit ke-56. Pemain yang baru masuk di babak kedua ini lebih dulu berada di posisi offside. Situasi seperti ini bikin Portugal kelabakan. Bayang-bayang tersingkir cepat di 32 besar pun menghantui mereka. Dan yang paling terbebani jelas Cristiano. Di ajang Piala Dunia terakhirnya, CR7 berpeluang menutupnya dengan lembaran hitam. Kembali gagal membawa Portugal meraih gelar juara. Namun Ronaldo adalah Ronaldo. Dia nggak membiarkan Portugal tersingkir begitu saja. CR7 langsung bangkit memimpin comeback Portugal di menit ke-61. Sayangnya, gol sanggut dianulir hakim garis karena berada di posisi offside. Keputusan ini terasa sangat menyakitkan untuk CR7 karena dia hanya lebih maju sekian milimeter dari pemain terakhir Kroasia, yakni Josip Sutalo. Kalau kalian berpikir Ronaldo frustasi dan langsung menyerah, dugaan kalian salah besar, guys. Bang Dodo kembali menunjukkan ketangguhan mentalnya di momen krusial. Portugal mendapat hadiah penalti setelah Renato Veiga dijatuhkan Nikola Vlasic. Bang Do yang menjadi eksekutor penalti maju dengan tenang dan fokus. Menariknya, sempat terekam kamera Ronaldo seperti mengucapkan kalimat bismillah sebelum menendang bola. Ronaldo's very good at putting him in. Livakovic is very good at keeping him out. Alhamdulillah ya Bang Do, berkat kalimat baik langsung bikin rekor baru. Ya, gol penalti ini resmi memecahkan kutukan Bang Do di babak gugur.
CR7 akhirnya mencetak gol pertamanya di fase knockout Piala Dunia. Dengan catatan ini, Bang Do juga memecahkan rekor sebagai pemain tertua yang bikin gol di fase gugur. Di usia 41 tahun, Ronaldo menggusur pemegang rekor sebelumnya yakni Pepe, ex-rekannya di timnas. Pencapaian Bang Do ini sekaligus membungkam komentar sinis Steven Warnock. Pandit BBC tersebut nyinyirin Ronaldo di awal babak kedua, alasannya karena Nuno Mendes malah memilih umpan ke Bang Do dibanding menendang sendiri. Kenapa Mendes nggak nembak langsung? Kenapa dia malah umpan ke Ronaldo? Itu memberikanmu gambaran kalau pemain Portugal selalu diminta passing ke Ronaldo, kata Warnock sinis. Setelah skor menjadi 1-1, momentum sebetulnya masih dipegang oleh Kroasia. Portugal beruntung ada Diogo Costa di bawah mistar gawang. Mereka bisa saja langsung kebobolan 2 gol lagi setelah menyamakan skor. Untungnya kiper FC Porto itu tampil on fire. Saat Kroasia merasa mereka bisa mencetak gol kedua, disitulah Portugal menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Saudades Quinas menyempurnakan comeback lewat gol Gonçalo Ramos di injury time. Pemain yang baru saja resmi hengkang ke AC Milan ini menjadi pahlawan Portugal. Ramos menghajar umpan silang cantik dari Rafael Leao dengan sundulan keras. Portugal membungkam semua keraguan yang menyerang mereka. Di detik-detik terakhir pertandingan, ada drama VAR yang bikin semua penonton senam jantung. Josko Gvardiol hampir membuat Ronaldo dan jutaan pendukung Portugal menangis. Gvardiol berhasil mencetak gol di ujung tambahan waktu. Berawal dari umpan silang Perisic, kemelut terjadi dan bola mengenai tubuh Mario Pasalic. Bola liar tersebut akhirnya disambar Gvardiol hingga masuk ke gawang Costa. Namun drama muncul setelah Pasalic dianggap offside. Ternyata sebelum menyentuh Pasalic, bola itu lebih dulu disundul oleh Matanovic. Pasalic berada di posisi offside saat Matanovic menyundul bola tersebut, dan aksi Matanovic ini dianggap mengubah arah bola sehingga gol dinyatakan nggak sah. Setelah drama yang hampir menjadi plot twist, Portugal resmi lolos ke 16 besar. Semua pemain Portugal bersukacita di lapangan, sedangkan penggawa Kroasia tertunduk lesu. Babak 32 besar baru saja memberikan kita sajian pertandingan paling epik. Momen comeback hebat Portugal dipimpin oleh Ronaldo, serta last dance terakhir Luka Modric di panggung Piala Dunia. War game guys! Dapatkan sepatu bola Alpha Trend dengan desain unik super ringan cuma 100 ribuan. Cek link di bawah ini. Strategi cerdas Roberto Martinez yang gak diduga. Siapa yang menyangka Roberto Martinez bakal berani mengambil keputusan segila itu? Kita semua mungkin fokus menyorot momen gol Cristiano Ronaldo atau drama VAR di detik-detik akhir. Namun ada 2 momen gila dari Martinez yang gak dilihat banyak orang. Dia berani menarik keluar para bintang Portugal saat masih tertinggal 0-1 dari Kroasia. Pada menit ke-62 Martinez mengganti 4 pemain sekaligus. Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Cancelo, dan Pedro Neto ditarik keluar. Banyak orang mungkin heran kenapa Martinez berani melakukan itu. Mengganti Bruno dan Vitinha, 2 motor permainan Portugal di lini tengah. Martinez pasti sudah stres dan frustasi sampai bikin pergantian pemain segila itu, ucap kalian para netizen. Namun Martinez mengetahui sesuatu yang nggak kita ketahui. Pergantian 4 pemain tersebut rupanya begitu jitu untuk Portugal. Bruno dan Vitinha nggak tampil impresif di pertandingan ini. Keduanya kesulitan berbagi peran di lini tengah. Permainan Vitinha nggak efektif karena sering menahan alur serangan, sementara Bruno terisolasi di lini depan karena nggak bebas turun menjemput bola. Keputusan Martinez menarik mereka berdua sudah sangat tepat. Lalu para pemain yang masuk ke lapangan juga punya peran vital. Nelson Semedo, Bernardo Silva, Francisco Conceição, dan Gonçalo Ramos nggak cuma nyari keringat doang. Conceição dan Semedo memperkuat sisi kanan Portugal. Area yang dibombardir Ivan Perisic di awal babak kedua ini akhirnya lebih solid. Sementara Bernardo memberikan ketenangan di lini tengah. Dan Ramos nggak perlu ditanyakan lagi. Dia menjadi penentu kemenangan Portugal. Selain keputusan berani ini, Martinez juga di luar dugaan nekat menarik Cristiano. Ya, Bang Do meninggalkan lapangan saat laga memasuki menit-menit krusial. Dia digantikan oleh Ruben Neves di menit ke-81. Banyak orang pasti heran kenapa Ronaldo malah diganti. Padahal selama masa keemasannya, Bang Do selalu jadi penentu laga. Ternyata Martinez melihat kalau kehadiran Bang Do bikin pertahanan Portugal timpang. Soalnya CR7 nggak bisa turun pressing ke bawah untuk membantu rekan-rekannya bertahan. Alhasil para pemain Kroasia jadi lebih nyaman mengambil momentum. Inilah tujuan Martinez memasukkan Ruben Neves. Gelandang Al Hilal ini menjadi penyeimbang dan mesin pressing yang lebih segar. Gol kemenangan Portugal pun lahir berkat andil Neves. Meskipun Bang Do nggak menuntaskan laga hingga akhir,
dia tetap pahlawan Portugal. Wajar kalau penghargaan pemain terbaik diberikan padanya. Karena motivasi dan gol penalti Bangdo, comeback gila Portugal bisa terwujud. Di babak 16 besar nanti, Portugal dan Bangdo bakal mendapat ujian yang lebih berat. Mereka sudah ditunggu Spanyol yang menghabisi Austria 3 gol tanpa balas. Mampukah Ronaldo kembali memimpin Seleção das Quinas menang di 16 besar? Dapatkan sepatu kolaborasi antara Aero Street dan Harry Potter. Cek pakai link di bawah ini. Dengan comeback sensasional melawan Kroasia, apakah Cristiano Ronaldo dan Portugal bisa mengatasi Spanyol di 16 besar?